sama-sama untuk cari bagaimana kita berpikir daerah ini maju. Bukan cuma daerah ini maju, tapi diri kita juga harus maju. Masyarakatnya harus maju. Senangnya itu kalian datang di sini, kalian baca potensi. Kayaknya jam saya pulang di Palopo ini. Kayaknya potensinya bagus. Contoh, dia punya nilai bis. Karena hidup ini kan kadang-kadang entah itu punya gaya hidup, saya harus berbisnis ini. Walaupun jual stiker, karena potensinya bagus, otomatis itu menghasilkan uang menambah. Toh, konsep ekonomi saya kemudian bisa hidup ini kan yang kita butuh ini lebih. Lebih itu bukan kaya. Tuh, seperti anak muda, ya berpikir kalau dia menikah, setidaknya dia tidak minta uang panai sama maknya. Ya belum kawin toh. Jadi saya hanya punya analisa bagaimana adik-adik ini saya bawa. Makanya saya bilang, Dek, saya itu kalau bayar tamu di rumahku bukan karena datang minta uang. Saya kasih tahu orang datang garu saya. Apa kira-kira prinsipnya Kanda itu? Begini, kerja keras, kemudian analisa. Kau kerja keras dengan analisa. Kemudian kita saling menghargai. Karena kalau kita saling menghargai itu senyum saja, walaupun bukan teman, kalau kau bagus sekali kita berteman, tersenyum. Mungkin kekurangan dari kita ada kelebihan dari dia, kita bisa ambil. Kalau saya begitu. Jadi makanya saya bilang teman-teman ini datang mengenal saya dulu. Bagaimana ini kita punya calon bupati 2024 ini. Jadi kalau bilang harapan yang saya inginkan itu harapan yang terbaik. Harapan bagaimana caranya adik-adik ini berpartisipasi dalam konteks hari ini berada di bawah DOPI, mendorong teman-teman ataupun semua kalangan yang ada untuk yang sudah ber-KTP untuk ayo memberikan partisipasi kita untuk membangun daerah. Saya itu harapanku, karena jujur di tahun-tahun kemarin, karena saya ini pelaku pendukung politik, bukan pelaku politik, hanya pendukung, betul-betul teman-teman yang di luar ini betul-betul datang. Ya, saya juga tidak bisa salahkan ya, karena apakah itu sosialisasi yang kurang, apakah itu pendekatan yang kurang, ini sehingga partisipasi teman-teman di luar ini sangat betul-betul turun. Nah, saya berharap urusan bupati ini, mari kita sama-sama bangkitkan semangat untuk demi ini kemajuan kita punya daerah ini, Morowali khususnya. Jadi tidak hanya semata-mata seperti ini, maksudnya ya cobalah kita semua, jadi kita tanamkan rasa memiliki kita, bahwasanya kita ini juga orang di sini gitu. Nah, teman-teman juga itu adalah orang di sini. Jikalau saya susah, saya kalau saya tidak bisa minta tolong, setidak-tidaknya coba kita pilih sama Pak Bupati, dia bisa tolong kita kira-kira, akan seperti itu. Nah, makanya saya sengaja undang teman-teman, harus lihat saja bertatap muka, kita bikin satu wadah, satu untuk tempat diskusi, ada Kasaing. Kenapa kita buka kos 50 itu untuk ayo datang. Kalau misalnya ada malu, saya tidak mau pergi sendiri, saya malu sama Pak calon bupati, ya kalian ke sana diskusi akan seperti apa. Supaya apa? Dengan tidak mungkin semua pikiran itu bisa akan jernih keluar dari kepala saya. Adik-adik ini kita tidak anggap bahwasanya kalau punya pikiran yang baik itu juga kita bisa bagaimana kita sama-sama untuk jalankan. Nah, itu yang kita berharap. Jadi kolaborasinya ini pas gitu. Apalagi kita kan milenial semua ini toh. Tidak ada yang terlalu harus milenial. Karena sekarang ini kan kita membangun dengan harus anak muda berkreasi. Toh, lebih maju. Jangan kita tertinggal. Orang tua kita itu ya sebagai pensupport saja. Toh, menasehati kita, perlindungan, penasehat. Kalau kita mau dimarah itu, sudah, kau panggil kita dalam kamar, jamin kau marah. Kalau kau capek marah itu, kau tampelin di kita. Kira-kira orang tua kita begitu itu. Kita ini milenial, kita bertukar pikiran. Kira-kira apa yang di kepalanya ada teman-teman, mari kita sama-sama, ayo Pak Iksan, Kanda, atau saudara, kira-kira bagaimana ini? Jangan diambil keras, semua pasti ada solusinya. Kira-kira mungkin saya Dinda seperti itu. Kira-kira harapan saya ini adalah malam ini kalian kenal dulu saya, kalian kenal saya, kemudian jangan bertanya-tanya lagi, orang mana itu? Dari 10 ini 8 tahun hanya dia yang mungkin, siapa yang kenal saya betul di sini? Hanya 8 tahun itu, betul toh? Entah kau kenal, kau lihat, Pak Iksan, dia kenal saya karena dia 8 tahun. Kalau baru cuma 1 tahun, pas kau bilang, orang dari mana itu? Jadi mungkin dari saya cukup ya.
Nanti Dinda bagaimana nanti tingkat kedekatan kita, saya pikir kita akan bangun terus menerus dengan harapan kita sama-sama untuk bergandeng tangan demi Morowali seutuhnya. Tidak hanya kepentingan saya, oh saya ini mau jadi bupati, enggak, saya tidak berpikir begitu. Tapi saya ingin semua bagian yang ada dalam Kecamatan Bahodopi, khususnya Morowali secara utuh menyeluruh, kita berpikir adalah gaya kita adalah membangun, bantu kita untuk membangun di daerah. Supaya ada oleh kalian, kami dulu itu pernah di Morowali seperti ini, kami dulu di Morowali kami pernah seperti ini, dari kerukunan, dari serikat, kira-kira seperti itu. Saya ini kalau saya sering bicara persoalan industri, saya bilang suka dengan tidak suka, mau tidak mau kita harus terima dalam kondisi seperti ini. Seharusnya pemerintah kan harus punya regulasi. Sebelum orang datang banyak, seharusnya dia sudah harus berpikir akan seperti apa. Kemudian gaya analisanya untuk bekerja sama dengan konsep perusahaan akan seperti apa. Saya pikir itu adalah yang diatur dalam posisi-posisi di mana pemerintah punya peran untuk mengantisipasi konsep hal-hal seperti itu. Contoh misalnya, sebenarnya kan kita ini sebenarnya tidak ingin naik motor. Sebenarnya, ya toh? Saya pun secara pribadi tidak ingin naik motor pergi kerja itu, karena saya akan tabrak ada dua. Kalau bukan disenggol, dikena hujan, saya terlambat, ataupun bisa-bisa saya masuk angin. Nah, kita ini kan butuh sesuatu hal yang baik bagi tubuh kita, sehat, cukup istirahat, kemudian besok kita akan bekerja. Yang betul-betul teman-teman kita harus pahami kondisi ini. Nah, jadi saya berharap pada versi pemerintah itu menginginkan kondisi-kondisi yang paling terburuk adalah berkolaborasi. Kenapa? Apakah ini pemerintah memikirkan ini? Persoalan ini, macetnya, kemudian belum orang senggol-senggolan, sampai ada yang meninggal dan lain sebagainya. Kenapa? Tingkat penduduk itu, manusia yang berputar itu sudah banyak. Nah, saya juga pernah dulu tegur ini. Saya kan sering berdengar mereka. Langkah apa? Langkah apa kira-kira harus kita bikin ini? Saya bilang, setidak-tidaknya IMIP sudah mulai berpikir akan seperti membuat regulasi karyawan ini safety, aman. Karena itu karena orang mau datang kerja ini harus sehat. Apakah itu dibuatkan halte yang bagus? Karena itu saya bilang ini butuh perhatian khusus dan kolaborasi antara perusahaan dan pemerintah. Jangan pemerintah hanya berpikir bukan di saya punya orang-orang, bukan di saya punya karyawan harus berpikir pemerintah harus ini perusahaan harus berpikir bagaimana. Seharusnya kan pemerintah itu asetnya itu adalah masyarakatnya. Kalau saya bukan itu asetnya, itu adalah karyawan masyarakatnya, dan kemudian aset perusahaan itu adalah karyawannya. Karyawan perusahaan itu adalah aset pemerintah. Selesai, berkolaborasi dah. Tapi ini kalau tidak, selesai kita. Makanya saya kasih tahu, di Bahodopi ini sudah lebih banyak manusia daripada tanah. Ya, nggak usah saya tanya ke kalian. Anggaplah ini adalah semua industri di atas. Industri ini kurang lebih 100 meter. 100 meter, 100 dikali misalnya sampai Lalampu. Karena semua ke sana kan 3 perusahaan. 100 meter dikali 13 kilo. Lalampu itu 15 kilo kayak dari sini. Nah, kali 15 kilo. Tuh? Nah, habis itu kau bagi penduduk. 15.000, berapa di sini? Dipisah 28.000 dikali karyawan, dikali anak istrinya, anggaplah kurang lebih 500.000. Memiliki tanah orang di sini hanya 2 kali 2. Satu orang tidak cukup, hampir tidak cukup kubur. Berarti memang harus dibuatkan salah satu atau regulasi yang baru. Jadi ini yang pernah tidak dihitung. Bahwa kehidupan layak buruh itu ada kisaran 250 lebih item, tetapi pemerintah menetapkan 64 item. Jadi itu yang kemudian kami lakukan proses survei. Itu survei kami lakukan itu ada berapa pasar di kecamatan di Kabupaten Morowali ini.
ada ketimpangan secara ekonomi yang kemudian dirasakan oleh buruh. Itu kurang lebih kalau misalnya buruh hari ini dia punya gaji atau upah misalnya di angka 6 atau 7 juta. Harusnya buruh itu dia punya gaji dalam per bulan itu untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup layaknya itu di angka 9 atau di angka 10. Jadi ada ketimpangan itu. Makanya kondisi real buruh hari ini kalau di tanggal 7 atau di tanggal 10 sudah tidak ada uang. Memang habis. Iya, artinya untuk mempertahankan hidup beberapa hari ke depan ya harus mengutang. Jadi kita ini buruh sebenarnya secara faktanya tutup lubang, gali lubang tutup jurang. Seperti itu. Artinya kalau kita mau bicara kesejahteraan, buruh di Morowali ini bukan lagi pada proses menuju kesejahteraan sebenarnya, bukan. Tetapi dia lebih mundur daripada proses kesejahteraan sendiri. Artinya dia tidak bergerak maju dia. Itu kalau misalnya kita mau berbicara stagnan, itu ketika dia mampu mencukupi kebutuhannya, meskipun dia tidak punya tabungan. Kalian yang diharapkan pesangon atau BPJS-nya itu kan, ketika dia keluar dari perusahaan. Kalau tutup itu maksudnya inilah realnya buruh hari ini. Dan tiap tahun apa yang kemudian kami suarakan itu hanya kenaikannya hanya cukup 2% saja. Artinya tiap tahun itu berjuang maupun tiap berjuang tetap 75.000 itu pasti. Artinya yang kami harapkan itu kan dia lebih daripada angka itu. Karena melihat daripada kondisi real buruh yang kemudian memang sangat luar biasa. Kemudian juga sebenarnya kalau bicara buruh ini kompleks, apalagi bicara soal kesejahteraan buruh kan, artinya pada faktanya itu masih sangat jauh. Bukan kita bergerak maju kita ini, tapi kita akan mundur. Yang mana yang kemudian sejahtera palingan adalah kelompok-kelompok yang punya kepentingan, kemudian pemilik perusahaan seperti itu. Tapi kalau kita bicara buruh ya pasti itu. Artinya seperti yang kita sampaikan tadi, memang fakta bahwa buruh itu harus punya analisa. Tetapi bagaimana kita kita punya analisa yang kemudian jauh ke depan, tetapi kita punya pendapatan tidak sesuai dengan kita punya pengeluaran yang padahalnya juga minus. Karena yang menariknya sebenarnya, kenapa buruh masih bertahan di Morowali? Karena kurangnya lapangan pekerjaan. Ini sebenarnya yang menjadi PR bersama, bahwa apa yang menyebabkan ini. Artinya kalau misalnya pemerintah yang kemudian pikirkan hal ini kan agak berat mungkin. Artinya memang butuh kolaborasi itu untuk melahirkan nilai positif bahwa buruh itu terus sejahtera juga. Tetapi bagaimana buruh bisa disejahterakan melalui kebijakan? Sementara kita tahu bahwa tiap tahun kenaikan upah itu sangat tidak signifikan dengan dihalangi dengan regulasi-regulasi yang memang menekan untuk tidak menaikkan upah buruh. Menjaga investasi, maka harus kita kurangi daripada pekerja dalam artian PHK. Tentunya hal itu yang kita tidak inginkan. Jadi buruh ini jadi satu diancam-ancam terus. Jadi iya, seperti itu. Nah, saya pikir kan jelas tadi. Kita butuh analisa pasar itu. Jadi misalnya kalau kita harus memang bertengkar persoalan upah kerja itu, berarti kan harus kita punya dasar. Pemerintah itu harus membuat satu grafik bagaimana kalau harus menaikkan alasannya ini, minta untuk dinaikkan alasannya ini, kemudian perusahaan juga harus transparan untuk menyampaikan bahwasanya nilai gaya pasar di dunia ini seperti ini. Saya pikirkan itu.
Nah, makanya kan saya bilang persoalan yang terjadi ini selama ini, apakah konsep pemerintah dan kolaborasi tadi ini antara perusahaan dan ini transparan tidak? Ya toh? Jangan kita yang di tengah-tengah ini jadikan korban gitu. Nah, kan kita ini sebagai pekerjanya yang dijadikan korban. Toh? Nah, jadi makanya mungkin ya itulah tadi memang harus butuh analisa serius khususnya pemerintah menyentuh ini. Kalau tidak, maka ya perusahaan ini kan dia akan berpikir, saya ini sudah bekerja, apa saya sudah datangkan perusahaan, kemudian hari ini kalau kalian akan meminta upah buruh itu tinggi, saya bilang, kan kita akan bilang, kamu baca dulu pasarmu gitu. Kan dasarnya kalau saya kan pasar. Hari ini kalau dia gaji kita berdasarkan beras tadi 14.000, sekarang sudah 17.000, tidak ketemu. Kalau dia ambil standar misalnya hari ini standar ikan untuk beli ikan ini di pulau 12.000, kita beli ikan di sini sudah 35.000, tidak ketemu. Sehingga itu jadi ketimpangan. Oh, makanya saya bilang tadi Dinda pikirkan itu tanggal 10 sudah closing, selesai lagi. Ya toh? Ah, bayar utang ini, bayar utang itu, ditagih ini, tanggal 10 sisa 500.000. Kita bayangkan tanggal 10 masih ada 20 hari untuk hidup 500.000, makan Indomie kita, itu pun tidak cukup. Makanya kan ini harus butuh diskusi memang. Soalan buruh. Jadi saya lepas dulu lah dari organisasi. Ya, kita lepas dulu. Saja dulu lah. Ya, jadi secara pribadi sebenarnya saya tidak terlalu mengarah kepada mengejar kenaikan upah. Tetapi bagaimana konsep pengeluaran pekerja itu bisa berkurang gitu. Nah, satu persoalan yang tidak bisa dihindari di Morowali ini, khususnya Bahodopi, adalah pada saat pekerja sudah bekerja wajib beli motor. Sehingga ada pengeluaran tambahan gitu. Dan satu-satunya daerah Pak yang saya dapat, saya sudah hampir beberapa daerah juga saya masuki, satu-satunya daerah yang tidak memiliki angkutan umum Pak, ini Bahodopi ini. Coba kita bayangkan, pekerja setiap hari harus mengeluarkan 15.000 untuk beli bensin. Kalau misalkan pemerintah bisa menyediakan fasilitas angkutan umum, mungkin 5.000. Jadi dia bisa irit 10.000 satu hari. Kalau 3 hari, itu berarti apa? 1 bulan bisa irit 300.000. Beda lagi yang lainnya. Kita ke situ dulu, gitu. Bagaimana pemerintah bisa hadir di situ untuk. Jadi selama ini yang kita lihat mulai sejak 2015 sampai sekarang di sini, yang kita perdebatkan hanya gaji terus naik. Tapi harusnya, kalau bagi saya yang pemikiran, pemerintah ini hadir untuk bagaimana pekerja atau masyarakat di sini itu bisa lebih mengirit, tidak harus beli ini. Coba bisa dibayangkan Pak, kita dengan kondisi seperti ini, kita beli motor, setelah lunas rusak Pak. Ya kan, dengan kondisi seperti ini, akhirnya kita harus beli lagi yang baru. Jadi seterusnya kita mau kredit motor terus. Itu. Setuju saya. Jadi setiap tahun juga kita mau tuntut. Ya. Bisa dibayangkan Pak, kalau 50 tahun misalkan kenaikannya 100.000 tiap tahun. Kalau sudah 50 tahun berapa kenaikan? Sedangkan harga barang misalkan nikel di dunia itu bisa naik bisa turun. Ya kan? Akhirnya kalau kita mendesaknya terus naik gaji seberapapun Pak, kita tuntut kenaikan gaji di Bahodopi ini, di Morowali ini. Kalau semua harga-harga juga naik tanpa ada peran pemerintah bagaimana menekan pengeluaran, masyarakat ini bisa lebih irit. Itu tidak ada gunanya Pak. Tidak ada gunanya. Biar sampai 20 juta kita punya gaji, kalau diikuti dengan kenaikan terus, dengan contoh misalkan tadi kita ambil motor saja, kita kredit misalkan 3 tahun, setelah 3 tahun rusak dengan kondisi Pak berkarat karena kondisinya ada air laut, nikel, tan dan lain sebagainya, akhirnya rusak. Kita nyicil terus kita ini, akhirnya ya tidak ada yang tersimpan. Kira-kira begitu. Saya setuju. Ya. Jadi sangat menarik gitu. Seperti Dinda katakan tadi bahwasanya dalam satu karyawan itu harus mengeluarkan BBM kurang lebih 15.000. Kita bayangkan hari ini IMIP ada dalam posisi 70.000.
70.000 itu dia harus membuang dalam per hari itu 1.050.000.000. Berarti satu hari dia perlu beli bis saja, harga bis itu hanya 750 juta. 750 itu 5 tahun dipakai satu bis. Kita bayangkan kita bakar menjadi satu polusi itu motor itu satu hari itu 1.050.000.000. Dalam kalau kita hitung rata-rata 70.000. Bagaimana kalau hari ini akan berangkat sampai 100.000? Oh, sampai 1,5 miliar dalam satu hari kita bakar menjadi satu polusi. Jadi seharusnya kan itu yang harus dipresentasikan, harus dipresentasikan sehingga itu dilaporkan menjadi suatu bahan untuk kepada perusahaan untuk dijadikan satu benturan akan seperti apa ini. Saya punya masyarakat tidak bisa begini. Tolong dipikirkan karena ini adalah kebutuhan konsep perusahaan juga, karena tolong harus dipikirkan. Saya pikir juga perusahaan akan coba untuk membuka diri, memberikan solusi, ya toh? Nah, jadi saya pikir tidak terlalu susah. Kalau hari ini misalnya ada kebijakan pendekatan tentang bagaimana kolaborasi pemerintah dan perusahaan ini, simple. Shift 1 ada berapa? Ya toh? Anggaplah 20.000. Toh? Satu bis itu anggaplah 100 orang. Ya toh? Kan mudah itu dihitung. 100.000 misalnya dibagi 3, 20.000, 100.000, 100 orang dibagi. Berapa menit barang itu kita stay misalnya dari bawah dompet. Ya toh? Kita susun satu kali berangkat, di situ berarti 1.000. Jelas. Ya kalau sebelum 10 bis. Huh? Nah, apa tidak susah? Berarti kalau hanya 20.000 satu seat, berarti 20 bis. 20 ke sini, hanya 20 miliar. 20 miliar pulang. Selesai. Tidak macet apa-apa. Pertanyaannya, ya ini kita berhitung secara kasar ini. Ya toh? Hari ini muncul pertanyaan, kita siapkan bis kemudian itu kan sudah kewajiban kamu untuk memberikan satu konsep peraturan perusahaan. Toh? Kemudian kolaborasinya juga mungkin pemerintah bikin sweeping. Jangan ada yang naik motor. Kalau yang pakaian kerja tidak ada yang naik motor. Selesai. Tidak ada orang yang naik motor. Aturan. Rapi kita. Nah, pernahkah tidak orang berhitung seperti itu? Nah, perusahaan itu, kalau saya lebih perusahaan, saya lebih memilih karyawan dulu saja jemput bis. Orang akan, saya ingat sekali itu dulu dulu itu kami minum Aqua. Siapa yang ikut minum Aqua? Tahu ikut minum Aqua? Dulu BDM itu masih BDM. Aqua kita minum. Setelah dia berubah regulasi itu namanya RO, kami lempar-lempar itu RO itu. Tapi karena memang sudah tidak dibelikan Aqua, tetap kami minum itu RO, dan ternyata akan lebih bagus daripada Aqua. Kami minum itu RO. Jadi kami hanya dibagikan botol yang tertulis imitnya, ada apa bintang 8-nya, botol-botol itu. Nah, itu kita bawa pikir ya, akan lebih efisien. Tapi dikomplain paling lama 1 bulan. Sudah, pokok tapi Mbak komplain jam kau minum air kau. Akhirnya alhamdulillah minum juga. Tapi itulah cara, ya mungkin manusia tidak semua bisa kita putar, tapi dengan konsep keadaan kemudian hari ini kondisi, dan mereka akan lakukan. Nah, sama juga persoalan motor ini. Kalau kau sudah siapkan bis, kemudian kau bikin rapi bis itu, duduk rapi, tidak boleh berdesak-desakan, dia nyaman. Dia akan pergi kerja. Kemudian dia pulang juga begitu kondisinya. Pasti. Makanya ini butuh sesuatu hal keseriusan yang antara kolaborasi pemerintah ini dan perusahaan. Jadi sebagai gambaran bahwa ada banyak program yang akan kita desain untuk bisa merubah wajah Bahodopi. Ya. Nah, teman-teman perlu tahu juga apa yang sudah dikasih IMIP ke pemerintah dan berapa besar kontribusi IMIP itu terhadap pemerintah kita hari ini. Dari tahun ke tahun 2017 sampai 2023 kenaikan itu sangat luar biasa. Bahkan sampai di 2023 kontribusi itu yang sifatnya tadi pajak untuk menambah PAD Morowali, khusus kontribusi IMIP kepada pemerintah itu dia mencapai sampai 800 miliar. 80% pendapatan Morowali itu bersumber dari IMIP. Kenapa uang 800 miliar itu tidak mampu merubah wajah
Bahodopi sebagai kota kawasan industri. Kenapa dia tidak percepat pemerintah daerah membangun infrastruktur? Kenapa fasilitas itu tidak dibangun? Nah, karena apa? Karena pemerintah itu bukan mengacu pada peraturan, bukan pada peraturan undang-undang, tapi pada kebijakan. Jadi 800 miliar itu dihabiskan itu atas kebijakan bupati. Nah, kebijakan bupati itu yang seperti apa? Apakah kebijakan bupati 50% berpihak kepada Kecamatan Bahodopi ataukah hanya 20%? Itu salah satu alasan kenapa Bahodopi sampai hari ini jalannya tidak diperbaiki. Kemudian tadi soal pasarnya, kita hanya sebatas mensurvei. Tapi pemerintah tidak pada proses pengawalan harga pasar. Sehingga tidak ada keseimbangan. Buruh mensurvei hasil harga pasar di akhir tahun atau misalnya di pertengahan tahun, tapi pemerintah tidak mengawal harga pasar dari tahun ke tahun. Tidak ada pengawalan. Nah, ini yang disayangkan, kenapa kita selalu hanya mendapatkan 75.000 setiap tahun, karena tidak ada pengawalan pemerintah terhadap pasar tadi. Dia tidak kawal pasarnya. Nanti tiba momen di Snaker, Perindak, rekan-rekan buruh, para pemerhati buruh, perusahaan, tiba waktunya jadwalnya untuk survei KHL baru turun lagi. Tapi pada pengawalan pasar itu tidak dilakukan oleh pemerintah. Nah, itu yang menjadi faktor paling besar sehingga tidak ada perubahan kenaikan upah yang signifikan. Saya sudah pernah sampaikan ke Pak Tasni waktu itu beliau jadi bupati. 600 miliar di 2022 kontribusi IMIP itu terhadap daerah sangat besar, 75%. Tapi kenapa uang itu tidak mampu menyentuh tadi perangkat di Snaker yang harus bekerja mengawal pasar, bukan hanya bulan 1, kemudian mengawal lagi di bulan 5, mengawal lagi di bulan 12. Tapi kenapa perangkat di Snaker ini tadi tidak dikerahkan, tidak dibiayai mereka untuk mengawal pasar dari bulan ke bulan? Itu tidak ada. Sehingga pasar seenaknya mereka menaikkan itu. Bayangkan di Kiurea kita dapat harga sendal swallow 25.000. 25.000. Lucu kan itu? Nah, di tempat itu, ini fakta ini. 15.000 itu di tempat lain. Di tempat lain kita dapat 15.000. Di salah satu kios di Kiurea, karena dia laris, karena dia sering banyak orang, tiba-tiba naik menjadi 25.000 sendal swallow. Nah, siapa yang mau disalahkan? Bukan pemilik kios, tapi tugas pemerintah dalam melakukan pengawalan pasar. Makanya yang harus dirubah itu Pak Bupati, bukan kita memberikan atau membuat pembangunan daerah itu bukan mengacu pada tidak semua ke undang-undang, tidak semua kepada kebijakan pemerintah. Nah, kemarin yang 5 tahun berjalan itu pemerintahan, saya bukan mau menceritakan keburukan. 5 tahun berjalan itu digunakan anggaran yang ada sampai 2,2 triliun itu tidak melekat sepenuhnya pada peraturan perundang-undangan, pada perbub yang disepakati, tapi terlalu melekat besar pada kebijakan bupati. Bangun infrastruktur itu menghabiskan uang sampai ratusan miliar, itu bukan kesepakatan pemerintah daerah melalui perda tadi atau perbub itu, tapi atas kebijakan. Oh, ini penting, ini sifatnya darurat, terlalu banyak yang darurat sampai anggaran itu. Lihat Bahodopi, kalau mau pikir 600 miliar sampai 800 miliar, setengahnya untuk merubah jalan Bahodopi ini itu sudah dilakukan. Tapi itu sayang sekali, setiap kita diskusi kita sampaikan, Pak Bupati, kenapa ini kita tidak coba sentuh dengan anggaran misalnya sekian 200 miliar kita buang ke sana. Sudahlah, Bahodopi itu kan tidak semua juga orang di sana orang asli. Sambil bicara pada soal itu, yang di Bahodopi itu mereka juga kan datang mencari uang. Yang perlu kita sentuh dengan 2,2 triliun ini adalah masyarakat pulau, Menui, Bungku Selatan, Huta Ponda, di luar Bahodopi.
Nah, itu namanya sudah menggunakan konsep kebijakan. Tapi dia tidak tahu sumber pendapatan paling besar adalah Wahodopi. Nah, makanya tadi kalau ada bis yang harus diatur, kemudian mungkin 3 ruas jalan yang harus dibentuk, itu bisa dilakukan. Bis mungkin di lajur tengah, ya toh? Itu bisa dikerjakan, tapi itu tidak melekat dan tidak diterima oleh bupati selama 5 tahun itu. Dia abaikan. Dia sampaikan bahwa kita masih mau aspal Menui, masih mau aspal wilayah-wilayah pulau. Kita masih mau aspal di lorong-lorong sana. Kenapa lorong-lorong semua sudah diaspal sementara jalur utama Wahodopi ini tidak diaspal? Nah, dia berpikir bahwa ini ya ada negara yang mengatur. PDRB, produk domestik regional bruto untuk Sulteng itu sangat besar, itu kontribusinya ini ke Sulawesi Tengah. Dana bagi hasil dari sana juga besar mengalir. Tapi perubahan tatanan Kecamatan Wahodopi ini bukan prioritas. Nah, makanya saya orang Bungku, bukan orang Wahodopi. Saya cuma mau bilang bahwa ya, kalau sudah ada gambaran 80% PAD Morowali itu berasal dari IMIP, kenapa kita tidak berikan kepada orang Wahodopi untuk membawa itu, untuk mengawal itu? Nah, kita kasih ke orang Wahodopi supaya diperhatikan. Karena kalau ya jangan sampai nanti bupati yang terpilih, ya Pak Iksan misalnya terpilih, terlalu banyak juga pada kebijakan, ya pasti juga kalau kebijakannya juga berpihak kepada Wahodopi 50-50 atau 70-30, 30% lebih besar ke Wahodopi, ya tidak ada masalah. Tapi kalau 5 tahun yang dijalani kemarin, sudah biaya pendidikan gratis dipangkas, sudah biaya kesehatan dipangkas, biaya pupuk replanting para petani juga dipangkas. Hanya untuk apa? Memfokuskan pembangunan pada infrastruktur jalan, yang hari ini juga tidak dilihat oleh Wahodopi. Itu yang harus diperbaiki. Ya, itu yang harus dirubah. Kalau dia terjadi dua periode, baru dia akan buktikan. Makanya dia berkeras untuk tetap memaksakan diri menjadi bupati di 2 periode. Untuk menjawab itu tadi. Infrastruktur ini tadi dia sudah tuntaskan, tinggal dia membuktikan bahwa kecamatan yang memberikan pendapatan terbesar akan menjadi titik fokusnya untuk membangun Wahodopi. Nah, ini yang akan dia kampanyekan nanti. Kenapa kita tidak kasih ke orang Wahodopi? Bangun ini. Soal upah, memang upah ya mungkin akan datang dengan sendirinya, akan diberikan oleh perusahaan dengan sendirinya dengan angka yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Tapi kalau perusahaan juga terlalu banyak dimintai ini, ambil juga dia punya keuntungan. Nah, dia sudah berhitung juga. Tadi saya sudah kasih ke oknum, IMIP mau memberikan yang lebih, dia sudah tidak kasih karena sudah ada oknum. Makanya ini kalau 2025 itu gambaran kenaikan pendapatan daerah yang dari IMIP sendiri itu sudah mencapai di angka 1 miliar. Karena dari tahun ke tahun 2017, 2018 selisih kenaikannya itu jauh sekali. Sampai di 2023 jauh, sangat jauh. 2025 kalau dia sudah 1 triliun, masa Wahodopi kita tidak bisa rubah? Nah, makanya satu-satunya jalannya hanya minta itu, minta dukungan kita hanya minta masyarakat, para buruh, teman-teman komunitas, semua orang yang ada di Wahodopi yang menggantungkan hidupnya di sini, supaya kita tidak lagi bahwa hanya datang bekerja hanya karena mau bertahan hidup. Tapi kita mau teman-teman yang bekerja punya simpanan, jangan istri simpanan disimpan, tapi punya simpanan. Ada simpanan uang, bukan istri simpanan, tapi ada simpanan uang yang harus kita simpan teman. Ya, harus ada itu. Nah, jawabannya ya merubah itu tadi. Kawal pemerintah yang akan terpilih di 2024, dia tidak menggunakan kebijakan terlalu besar.
Dia gunakanlah keberpihakan yang mungkin ya seimbang antara kecamatan yang lain dengan kecamatan penghasil. Sebentar lagi BTIG itu akan memberikan kontribusi terhadap daerah. Bukan dia tidak naik sampai 4 triliun. Itu akan naik di angka itu. Tapi kalau bupati kita nanti ya dia petakan, dia pisahkan. BTIG fokusnya membangun Bungku Barat sampai ke Wita Ponda. Bungku Tengah sampai ke wilayah Menui Kepulauan. Ya kasihlah ke IMIP besar-besarnya. Masa tidak bisa dibagi seperti itu? Tapi karena saya mau bilang bupati sebelumnya itu dia adalah orang yang egonya sangat tinggi, tidak menerima masukan komunitas mana, teman-teman serikat. Setiap kita pertemuan, ada enggak masukan teman-teman yang diterima oleh Pak? Nggak ada. Cuma disampaikan, pahami kondisi yang ada. Nah, perusahaan ini lagi begini. Padahal ya, dia naik dan turun pun harga nikel, perusahaan tidak terjadi PHK tadi, tetap mempekerjakan orang, tetap memberikan pelayanan, memberikan makan, memberikan upah. Itu tidak rasional. Makanya 2024 kita hanya berpikir bahwa ada seorang bupati yang lahir yang bisa mengedukasi semua apa yang mungkin diinginkan oleh para kelompok-kelompok ini tadi, supaya kita tidak lagi kesian panas-panas kita pergi ke kantor bupati demo bawa mobil sound, motor sendiri, bahan bakar, sampai di sana tidak ada hasil pertemuan. Itu juga nanti yang akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Kemarin Perindak itu harusnya mereka di Januari itu sudah memberikan gambaran angka bahwa Januari itu ada harga sekian. Tapi setelah nanti kita mau rapat di upah buruh, mau menuntut gaji 1 Mei itu, baru muncul data, rekayasa data, harga pasar sekian, pasar Bahodopi ini, pasar Bungku ini. Padahal itu hanya rekayasa. Kita cek ke honorer yang turun. Kenapa datamu tidak sesuai? Tidak sesuai juga honornya dikasih. Kan tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan kepada perangkat-perangkat yang bekerja itu tadi. Kenapa dinas tidak mengalokasikan itu? Kasih mereka uang, kasih mereka anggaran, porsikan anggaran. Jadi kita enak, kepala dinas juga, bupati juga enak menuntut. Kenapa? Kita sudah biayai, sudah anggarkan, tapi tidak ada kinerja yang baik. Malah yang turun juga, oh ternyata 14-15 ribu sekarang beras. Itu yang tidak dikawal. Makanya memang kecenderungan kita teman-teman buruh itu ya, kalau upah itu layak, upah bisa mensejahterakan, bukan karena kenaikan 75%-nya, bukan karena harga nikel yang naik turun, tapi besar pengaruhnya pada regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Regulasi dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kalau itu betul-betul berpihak kepada kita, pro terhadap buruh, kita tidak perlu lagi capek-capek.